Bagaimana kabar kalian hari ini? Budian berharap kalian semua dalam kondisi sehat ya. Baik, pada video kali ini adalah video part 2 yang Budian buat. Apa sih yang akan kita pelajari pada video part 2 kali ini? Pada video kali ini, Budian akan menjelaskan lanjutan dari materi bilangan bulat yang kemarin atau yang di video part 1 kemarin. Apa sih yang akan kita pelajari? Yuk kita simak. Baik anak-anak, pada video part 2 kali ini Budian akan melanjutkan materi bilangan bulat dari video part 1 kemarin. Apa sih yang akan kita pelajari pada video bilangan bulat part 2 ini? Yuk kita simak pada slide berikutnya. Materi bilangan bulat yang akan kita pelajari hari ini yaitu submateri operasi perkalian bilangan bulat dan submateri operasi pembagian bilangan bulat. Operasi perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat menggunakan garis bilangan akan memudahkan kita dalam memahami materi perkalian bilangan bulat. Aturan atau sifat dalam perkalian bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan adalah sebagai berikut. Aturan atau sifat ini sama dengan yang Budian jelaskan pada video part 1 kemarin. Sifat atau aturan yang pertama, hasil kali bilangan negatif dengan bilangan positif adalah bilangan negatif. Ini untuk sifat yang pertama. Untuk sifat atau aturan yang kedua, hasil kali bilangan positif dengan bilangan negatif adalah bilangan negatif. Untuk sifat atau aturan yang ketiga, hasil kali bilangan negatif dengan bilangan negatif adalah bilangan positif. Sedangkan sifat atau aturan yang keempat, hasil kali bilangan positif dengan bilangan positif adalah juga bilangan positif. Ini harus kalian ingat dan kalian hafal ya anak-anak. Baik, kita masuk ke contoh yang pertama. Mengalihkan dua bilangan bulat positif. Hasil dari 5 dikali 3 sama dengan titik-titik. Cara pengerjaannya boleh tidak menggunakan garis bilangan ya anak-anak. Boleh kalian kerjakan dengan cara apapun karena kalian sudah mendapatkan materi ini sejak kelas 3. Tapi dalam materi kali ini, dalam video kali ini, Budian mencoba menjelaskan menggunakan garis bilangan. 5 dikali 3 karena sama-sama bilangan positif, maka dia akan maju ke arah kanan. 5 dikali 3 itu artinya melompat sebanyak 5 kali. Ya, 5-nya itu lompatannya sebanyak 5 kali dan masing-masing adalah 3 lompatan. Jadi 3-nya itu adalah jaraknya. 3 lompatan, 3 angka majunya dan melompatnya sebanyak 5 kali. Jadi bisa kalian lihat pada garis bilangan di bawah. Setiap melompat itu adalah kita melewati 3 angka dan jumlah lompatannya adalah 5. Jadi 5 dikali 3 sama dengan 15. Nanti ketika mengerjakan latihan soal, apabila kalian bingung dengan menggunakan cara garis bilangan, boleh kalian kerjakan dengan cara yang lain. Yang penting kalian paham untuk konsep bilangan positif dan bilangan negatifnya ya anak-anak. Baik, kita masuk ke contoh yang kedua. Mengalihkan bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif dan sebaliknya. Hasil dari 2 dikali dengan negatif 5 sama dengan titik-titik. Nah, kalian ingat ya sifat atau aturan nomor 2 tadi. Jika positif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya nanti akan negatif. 2 dikali negatif 5 artinya melompatnya sebanyak 2 kali, 2 lompatan dengan masing-masing 5 lompatan mengarah ke kiri. Kenapa ke kiri anak-anak? Karena bilangan 5-nya bernilai negatif. Jadi melompatnya ke arah kiri. Melompat sebanyak
5 lompatan diulang 2 kali dan arahnya ke kiri karena bilangan 5-nya adalah bilangan negatif. Jadi 2 dikali negatif 5 sama dengan negatif 10. Paham ya anak-anak? Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, mengalihkan 2 bilangan bulat negatif. Hasil dari negatif 4 dikali dengan negatif 2 sama dengan titik-titik. Kalian harus ingat negatif dan negatif itu adalah sifat nomor 3. Ketika negatif dikalikan dengan negatif, maka hasilnya akan positif. Kalau menggunakan garis bilangan seperti ini anak-anak, negatif 4 dikali negatif 2, karena sama-sama bilangan negatif, maka akan berbalik arah menjadi ke kanan. Maka lompatannya sebanyak 4 kali dan masing-masing lompatannya itu adalah 2 angka. Jadi angka yang depan itu mewakili banyaknya lompatan dan angka yang di belakang mewakili jaraknya, jarak melompatnya. Paham ya anak-anak? Jadi dia melompat sebanyak 2 angka, diulang lagi 2 angka, diulang 2 angka, diulang 2 angka sebanyak 4 kali. Jadi negatif 4 dikali dengan negatif 2 hasilnya adalah 8. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ya? Kalau sudah, kita lanjutkan ke submateri berikutnya, yaitu tentang operasi pembagian bilangan bulat. Maaf ya, ini tulisannya sedikit tertutup, tapi masih bisa terbaca ya, operasi pembagian bilangan bulat. Baik, pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Saat melakukan pembagian bulat, kita harus memperhatikan tanda negatif atau positif pada bilangan yang dikerjakan. Nah, ini yang harus kita perhatikan ya anak-anak. Langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama. Membagi 2 bilangan bulat positif. Ini konsepnya sama dengan pembagian yang sudah kalian pelajari pada kelas-kelas sebelumnya. Kalau bilangan positif dengan positif pasti akan lebih mudah anak-anak karena kalian sudah terbiasa ya mengerjakan soal-soal seperti ini. Boleh kalian kerjakan dengan garis bilangan, boleh kalian kerjakan dengan cara yang kalian pahami. Untuk contoh yang pertama tidak Budian bahas karena ini Budian yakin kalian sudah bisa mengerjakan dengan lancar ya. Kalau begitu kita langsung masuk ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu membagi bilangan positif dengan bilangan negatif atau sebaliknya. Kemudian punya contoh negatif 6 dibagi dengan 3 sama dengan titik-titik. Pada soal kali ini kalian harus mengingat sifat atau aturan nomor yang pertama. Jika negatif bertemu dengan positif, maka hasilnya nanti akan tetap negatif. Apabila dikerjakan menggunakan garis bilangan adalah sebagai berikut. Jadi negatif 6 kita langsung mengarahkan bilangan menarik garis atau menarik panah dari angka 0 menuju ke 6 dibagi dengan 3. Jadi kita pisahkan panah. Yang pertama kita ambil 3. Kemudian yang kedua kita juga ambil 3. Jadi pas ya anak-anak, jadi nanti 6 dibagi dengan 3 akan menghasilkan 2 garis. Ya, 6 bilangan negatif 6 dibagi dengan 3. 3 itu apanya toh? Jadi kita ambil 3 lompatan atau 3 angka. Begitu, kita tarik garis 3 angka, kemudian lagi kita tarik garis 3 angka, hasilnya adalah 2 garis. Jadi negatif 6 dibagi dengan 3 maka hasilnya adalah negatif 2 loh. Kenapa kok negatif 2? Ingat sifat nomor 1. Ketika bilangan negatif bertemu dengan bilangan positif, nanti hasilnya akan negatif. Paham ya anak-anak? Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Membagi 2 bilangan negatif.
Negatif 8 dibagi dengan negatif 2 sama dengan titik-titik. Ingat sifat nomor 3, ketika negatif bertemu dengan negatif, maka hasilnya akan menjadi positif. Untuk penjelasannya, karena negatif 8 dengan negatif 2 sama-sama bilangan negatif, maka akan berbalik arah menjadi ke kanan. Jadi negatif 8 karena sama-sama negatif tadi ya akan berbalik arah menjadi ke kanan. Jadi 8 kita bagi 2. Jadi kita pisahkan 2 angka, 2 angka, 2 angka, 2 angka akan menghasilkan 4 garis ya anak-anak. Kalian perhatikan pada garis bilangan yang berada di bawah. Jika 8 ini kita bagi dengan 2, maka dia akan menghasilkan 4 garis. Jadi negatif 8 dengan dibagi dengan negatif 2, maka hasilnya ada 4. Baik, sekian saja penjelasan materi pada video part 2 kali ini. Tetap semangat ya anak-anak. Terima kasih. Bagaimana? Kalian sudah menyimak materi pada video kali ini kan? Pasti kalian sudah paham karena kalian anak yang pintar. Pada dasarnya, pada video kali ini untuk konsep perkalian dan pembagian itu adalah sama dengan perkalian dan pembagian yang sudah kalian pelajari pada kelas sebelumnya. Cuma bedanya pada materi bilangan bulat kali ini ada 4 sifat yang harus kalian ingat, kalian hafal dan kalian terapkan supaya kalian lebih mudah dalam mengerjakan soal. Baik, setelah menonton video ini, Budian punya latihan soal buat kalian. Di mana kalian bisa melihat latihan soalnya? Nanti akan bisa kalian lihat di Google Classroom. Oke, terima kasih anak-anak. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.